Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di video part 3 Generasi Cuan. Kita bahas sandwich generation. Tapi kalau misalnya sahabat Kompas.com udah nonton di video part 3 ini, pastikan video part 1 dan part 2 ditonton ya, supaya ngerti nih dari awal sampai akhir perbincangan kita. Oke Mas Handoko, kita lanjutkan perbincangan. Tapi kali ini kita mau jawab pertanyaan dari sahabat Kompas.com di Instagram @kompas.com dan @kompasmoney. Sebelumnya aku baca dari yang pertama dari @ini_excel. Di sini Excel menjelaskan backgroundnya bekerja sebagai tulang punggung keluarga karena orang tuanya sudah tidak bekerja. Menghidupi kebutuhan hidup, contohnya membayar kontrakan rumah, dan juga adik, sekolah adik. Dia bekerja tapi ingin melanjutkan studinya. Ada saran karena dia tidak mau hutang untuk studinya, karena dia baru saja melunasi semua hutang-hutang keluarganya. Ada saran? Baik. Untuk Excel, saran saya adalah coba cari tahu sekarang mulai beasiswa-beasiswa tadi Excel, ya. Apalagi sekarang pemerintah Indonesia itu lagi fokus ke vokasi ya, ya jadi yang D3 misalnya yang punya keterampilan tertentu. Ya. Saya pikir Excel bisa tahu dari beberapa media yang saya lihat atau dari browsing aja. Sekarang beasiswa itu tadi saya bilang udah mulai banyak dari pemerintah, dari Pemda, dari perusahaan atau dari lembaga internasional, sehingga Excel kan sebenarnya nggak perlu keluar uang kan kalau misalnya bisa beasiswa. Bahkan kadang-kadang mereka kan mengcover juga biaya hidupnya. Bisa jadi biaya hidup itu bisa jadi income mereka kan sebenarnya. Tapi mereka hidup dengan yang lebih hemat, tapi bisa jadi other income mereka juga sebenarnya. Salah satu contoh ya. Dan yang kedua, Excel juga bisa lakukan misalnya coba sisihin sebagian kecil aja misalnya untuk mendevelop dirinya Excel. Ya tadi saya bilang seringkali mereka lupa, mereka ikut training, seminar, atau mereka tahu tentang bagaimana melakukan investasi misalnya. Contohnya itu kan kadang bahkan sekarang gratis mungkin sekarang ya, tinggal mau belajar apa enggak gitu aja ya. Sekarang udah tersedia apapun semuanya di digitalisasi jadi media sosial, media YouTube, sosial dan yang lainnya. Tinggal mereka mau menyimak waktunya. Kemudian setelah itu kan mereka jadi tahu kan, oh kalau saya punya uang sedikit, mereka bisa investasi di mana. Atau berikutnya mungkin Excel coba cari tahu sebenarnya Excel selama ini itu punya kemampuan apa. Misalnya Excel senang ngajar, mungkin itu bisa jadi other income Excel. Fokuslah pada bagaimana menghasilkan. Oleh sebab itu penting bukan cuma mengelola keuangan, tapi juga mengembangkan mindset mereka. Oke, kita jawab dari yang kedua. Baik. @Cory_Octoragaming. Cory ini termasuk salah satu generasi sandwich juga, di mana harus menghidupi orang tua dan juga menghidupi nenek yang tinggal bersamanya. Dari segi keuangan dibagi menjadi 2 kebutuhan orang tua dan kebutuhan nenek dan kebutuhan dirinya sendiri. 3. Saya ingin tanyakan bagaimana cara terbaik bagi saya melakukan financial planning agar semua kebutuhan tercukupi, termasuk income saya yang pas-pasan. Selain saya buka usaha laundry, tapi uang buat beli mesin laundry-nya juga belum cukup. Bagaimana cara menabung setiap bulan dari gaji saya agar bisa cukup untuk membeli mesin laundry? Oke, Cory, jadi untuk Cory, coba Cory buat dulu deh budgetingnya, berapa cash flow-nya. Ya, kemudian berapa yang bisa disisihkan untuk Cory bisa melakukan investasi atau mulai menyusun, karena kan Cory tadi bilang mau usaha laundry kan, sementara belum ada uangnya, mau nggak mau kan harus dicicil dulu kan dengan dari sebagian uang penghasilannya dia, tentunya kan tadi saya bilang dibagi-bagi tadi tuh, ada yang misalnya 10% buat investasi, pay yourself, buat keluarga sumbangan misalnya, dan sisanya digunakan tadi untuk mulai menyicil mesin laundry ya, kalau mesin cuci laundry jadinya ya, berapa nilainya. Atau kalau misalnya ternyata agak lama, Cory bisa juga lakukan misalnya pinjam oleh pihak lain yang tanpa bunga. Tapi saya bilang nih, tapi ya seringkali kita kalau pinjam sama orang yang tanpa bunga kita lalai. Ya nggak, kita lalai ya karena kita nggak punya komitmen. Tapi kalau pinjamnya sama financial service misalnya bank, kalau ada bunga mereka mau untuk bayar hal yang kayak gitu jadinya. Itu juga alternatifnya, sehingga dia tetap bisa melakukan bisnis usahanya. Tapi jangan lupa dari situ kan nanti dia harus mencicil kemampuannya dia untuk bisnis laundry-nya tadi. Kurang lebih sih seperti itu. Kalau misalnya Mbak Cory ini tidak mau meminjam misalnya karena takut ada utang, berapa persen sih yang harus ia tabung untuk usahanya? Oke, sekarang kan harus tahu dulu berapa mesinnya, harga mesin cucinya itu berapa. Misalnya 10 juta misalnya, atau 5 juta. Penghasilan dia 5 juta misalnya. Dia sisihin 10% kan berarti 500.000. Kan butuh waktu 10 bulan kan? Sebenarnya kan untuk bisa beli mesinnya. Sebenarnya bukan cuma beli mesinnya,
mesinnya aja, tapi di mana dia mau melakukan usahanya? Apakah sewa? Apakah di rumah? Kan itu juga mesti dipikir. Listriknya seperti sabun, apa? keperluan sabun. Betul. Ya. Kalau dia kerja berarti kan harus ada yang jaga kan? Iya, benar. Jaga. Itu juga mesti harus dipikirkan. Kita ke pertanyaan ketiga. Dari @David Puspawardoyo. Ya. Ini ada 3 poin. Ya. Bagaimana cara memutus rantai sandwich generation? Yang kedua, mana yang sebaiknya generasi sandwich pilih? Menabung atau berinvestasi? Yang ketiga, apa kebutuhan yang harus generasi sandwich prioritaskan? Memutus rantai generasi sandwich ini adalah mau nggak mau tadi saya bilang di awal, mereka harus melek financial literacy, cerdas keuangan buat diri mereka sendiri gitu kan, sehingga mereka nanti tidak akan membebani kepada anak-anak mereka di masa yang akan datang gitu ya. Itu menurut saya jadinya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mulai dong belajar mengelola keuangan mereka, mulai dong mereka tahu mana utang yang produktif, mana yang utang konsumtif, mulai bikin budget, mulai menyiapkan untuk dana pensiunnya mereka. Kemudian kalau itu terjadi, kalau itu mikirin, saya sih yakin mereka nggak akan lagi jadi beban buat anak-anak mereka di masa yang akan datang. Oke, kita lihat yang kedua, mana sebaiknya yang terbaik untuk generasi sandwich, menabung atau berinvestasi? Baik, menurut saya mulailah dari menabung dulu, karena itu kan membangun kebiasaan baik kan, menyisihkan sebagian dari penghasilan dia. Deposito ya? Terserah mau di mana nanti misalnya. Pokoknya misalnya punya penghasilan 5 juta, 10% aja. Atau misalnya tadinya dia, Pak saya tuh nggak bisa nabung, Mas saya tuh nggak bisa nabung. Mulailah bikin jadi, misalnya defisit. Mulailah dibikin jadi ini dulu, jadi pas-pasan. Gradual jadinya. Begitu saya udah mulai pas-pasan, mulailah menyisihkan 10%. Ya, dari 10% itu kemudian kan jadi dana darurat dia kan. Dikumpulin dulu dana darurat. Jangan sampai dia investasi, kemudian pada saat dia ada sesuatu yang darurat, dia harus ngambil investasinya pas kebetulan investasi lagi jeblok. Jadi lebih baik dia nabung, kemudian sisihin buat dana daruratnya. Kalau misalnya sesuatu terjadi, dia nggak perlu ngambil investasi yang jeblok tadi atau yang turun misalnya. Jadinya begitu dia udah dipenuhi, baru mulai melakukan investasi. Oke, jadi menabung dulu ya, lebih baiknya di tahap awal ya. Oke, yang ketiganya, apa kebutuhan yang harus generasi sandwich prioritaskan? Oke. Tentunya kebutuhan mereka adalah tadi makan, minum, kemudian cicilan utangnya dia, kemudian orang tua yang disupport harus ada di dalam budget mereka. Anak-anak yang pendidikan anak juga itu harus ada di dalam budget merekanya. Kemudian kebutuhannya begitu udah dipenuhi, jangan lupa kendalikan keinginan. Nah, karena itu ya keinginan nggak ada batasnya. Keinginan begitu selesai satu akan ada keinginan yang lainnya jadinya ya. Dan itu yang perlu dikelolanya karena kebutuhan itu bisa diukur, keinginan nggak bisa diukur. Jadinya nggak ada batas saja. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, kalau misalnya generasi sandwich mau melakukan side job, misalnya dengan berjualan supaya ada tambahan dana ya. Tapi kan di awal pasti butuh modal, butuh cara-cara. Bagaimana sih menggait pasar supaya modal yang dipakai tuh nggak angus loh, nggak rugi mereka jualan? Itu ada tipsnya nggak? Oke, jadi ketika jualan kan ada dua. Mereka bisa jual barang atau jual jasa kan jadinya. Kalau jual barang bisa jadi mereka butuh modal. Tapi jual jasa belum tentu butuh modal kan. Seringkali kalau saya cermati ketika orang mau usaha, yang mereka pikirin tuh modal soalnya. Jadi kan ya. Padahal sebenarnya kreativitas mereka, intuisi mereka itu udah itu modal mereka sebenarnya. Ya. Contoh saya misalnya memiliki bisnis One Seal dengan cerdas keuangan, itu benar-benar gak ada modal sebenarnya. Modalnya adalah knowledge saya. Gitu, jadi knowledge itu kemudian misalnya contoh saya suka berbagi, kemudian akhirnya bisa jadi income buat saya karena saya misalnya jadi bisa ngajar misalnya. Kemudian dari situ ternyata bisa makin banyak akhirnya kita bisa bikin bangun perusahaan, bahkan kita bisa hire orang itu jadinya. Jadi mulailah dari hobinya, karena kalau mulai dari hobi bisa jadi malah nggak butuh modal kan. Jadinya misalnya ada yang senang fotografi, ada yang senang jadi pembicara, ada yang senang sekarang YouTuber kan sekarang juga mungkin ya hanya modal handphone kan sebenarnya ya nggak jadinya. Oke, Mas Andoko, untuk menutup video kali ini bisa berikan tips do and don't untuk para generasi sandwich. Bagaimana sih cara mengatur kelola keuangan yang baik dengan benar setiap bulannya supaya jadi patokan nih? Baik, tadi kan saya di awal bilang financial literacy, kemudian cerdas keuangan. Saya gunakan jargon cerdas saja deh biar gampang. Gimana C-nya? C itu adalah cek kondisi keuangan Anda. Ya, tadi apa asetnya ada seberapa banyak, utangnya seberapa banyak supaya dia tahu kondisi keuangannya dia, supaya dia tahu posisi keuangannya ada di mana. Kemudian supaya dia tahu selama ini uangnya lari kemana aja. Itu aja. Itu cek kondisi keuangan C. Yang E-nya adalah educate yourself.
Jangan lupa loh, sebagian dari uang Anda kalau bisa disisihkan untuk mendevelop diri Anda. Supaya apa? Supaya dia punya kemampuannya bertambah, keterampilannya bertambah, daya jualnya juga makin bertambah. Jadinya income-nya makin besar kan? Sepanjang jangan terjebak dengan gaya hidup. Gitu kan jadinya. Yang R-nya adalah regular investment. Jadinya investasi itu bisa dilakukan kecil tapi dia reguler. Ya, nanti sebenarnya nggak peduli faktor ekonomi makro lagi baik atau lagi buruk, dia sebenarnya bisa dapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya lagi adalah D ya, debt management. Jangan lupa belajarin tentang manajemen utang. Utang mana yang produktif, mana yang konsumtif. Karena kalau utang produktif dia bisa asetnya bisa meningkat di masa yang akan datang. Utang yang konsumtif asetnya justru menurun. Gitu jadinya ya. Kemudian A, asset allocation. Jadi ini penting, asset allocation. Ketika dia udah mulai punya uang, kemudian mereka mulai menempatkannya taruh di mana nih sesuai dengan risk profile-nya mereka, ya. Dan yang terakhir adalah S, strengthen your financial habit, ya. Jadi kombinasikan antara pengetahuan mereka dengan mindset mereka. Jadi mereka pada akhirnya punya financial good habit, sehingga suatu hari mereka akan sejahtera atau mereka akan jadi kaya, bukan kayaknya. Kurang lebih. Terima kasih banyak Mas Handoko sudah berbagi insight buat para sahabat Kompas.com. Terus saksikan episode-episode terbaru Generasi Cuan dengan subscribe YouTube channel Kompas.com, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Melis Mardan pamit dan tim yang lain juga pamit. Mas Handoko juga pamit. Thank you. Pastikan Anda menjadi generasi cuan yang pandai yang melihat peluang. Sampai jumpa. Sampai jumpa.